Obsession jadi salah satu film yang paling banyak diomongin dan paling banyak dipuji di tahun ini. Bayangin, diproduksi dengan budget yang kalau pakai ukuran Hollywood ini nyaris nggak ada apa-apanya, kurang dari $1 juta. Tapi bisa meledak dengan penjualan nembus sampai ratusan juta dolar. Premisnya simple, ada cowok yang diam-diam naksir sahabatnya sendiri. Tapi karena dia terlalu takut buat ngungkapin, si cowok ini akhirnya malah pakai satu benda, One Wish Willow, buat bikin orang yang ditaksir itu jadi terobsesi sama dia. Sekilas kedengeran kayak premis horor biasa, tapi nyatanya Obsession punya layer yang lebih dalam tentang apa yang terjadi kalau seseorang takut nerima penolakan. Di video ini kita bakal bedah kenapa film yang dari luar kelihatannya soal cewek gila ini sebenarnya jauh lebih tragis dari itu. Kita juga bakal ngulik siapa sebenarnya monster di film ini dan gimana rumitnya hubungan toksik yang terjadi antara Bear dan Nikki. Tapi sebelum makin jauh, aku mau ngingetin kalau video ini bakal ngebahas Obsession sampai tuntas, yang artinya bakal banyak spoiler. Jadi kalau kamu belum nonton, mending tonton dulu filmnya dan nanti baru balik ke sini. Tapi buat kamu yang udah nonton, langsung saja kita mulai. Di tahun 2010-an, film horor punya satu formula andalan yang mendominasi bioskop, jump scare. Film-film horor masa itu kebanyakan nebar ketakutan dengan cara ngagetin penonton. Wah, kaget. Kaget. Hantu-hantu ikonik berseliweran, kayak Valak, Annabelle, atau iblis-iblis lainnya. Tapi perlahan formula ini mulai terasa usang. Dan alasannya bukan cuma karena udah overuse, sampai penonton bisa nebak kapan jump scare-nya ini akan muncul. Pergeseran juga dipicu satu hal, bahwa film horor kerap jadi cermin ketakutan masyarakat pada zamannya. Maksudnya gimana? Nah, dulu kebanyakan orang takut sama sosok hantu. Tapi sekarang hantu-hantu itu udah nggak lagi semenakutkan dulu. Lalu pertanyaannya kan, apa sekarang yang bikin kita takut? Di dunia nyata, kebanyakan orang lebih takut sama ketidakpastian. Perang, inflasi, tuntutan hidup yang makin tinggi, trauma. Intinya hal-hal yang emang dihadapi manusia sehari-hari. Mitos hantu yang kita dengar ini perlahan terasa kurang mengancam dibanding berita yang kita telan setiap hari di media sosial. Social media game is crazy. Sebagai respons, sinema pindah ke arah horor berbasis kecemasan, yang sering disebut elevated horror. Horor modern ini nggak lagi fokus sama hantu, tapi lebih ngebedah kengerian psikologis dan rasa cemas. Misal, Backroom lahir dari rasa keterasingan dan disorientasi, Midsommar dari duka seseorang, dan Obsession dari tidak nyamannya hubungan toksik. Nah, formula ini cocok buat cerita kayak Obsession, karena ancamannya justru muncul dari hubungan sehari-hari Nikki dan Bear. Jadi Obsession ini nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren horor modern. Film ini pakai formula itu karena emang paling pas buat nunjukin betapa ngerinya realitas sebuah hubungan yang didasari sama obsesi. Dan itu semua dimulai dari siapa sebenarnya Nikki. Sepanjang film kita ngelihat Nikki ini sebagai cewek yang obsesif, posesif, manipulatif, pokoknya serem lah. Seolah-olah dia ini cewek gila yang neror Bear setiap saat, atau disebutnya Freaky Nikki. I'm your freaky Nikki. Tapi yang sebenarnya terjadi, Nikki ini udah kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Lalu, siapa yang ngendaliin Nikki? Ya wis dari Bear. Jadi semua yang kita lihat, sosok posesif yang menakutin itu bukan datang dari kesadaran aslinya Nikki. Cory Barker, sutradaranya, sengaja negesin ini lewat beberapa scene. Pas Nikki yang asli ini muncul dan minta bantuan ke Bear. Terus kenapa sih kok Nikki malah minta bantuannya ke Bear? Karena Bear ini udah dianggap sahabatnya, teman terdekatnya, dan Nikki percaya banget sama dia. Tapi ironisnya Bear milih buat nggak nolong. Bahkan di satu adegan dia malah bilang, What's so bad about being with me? adegan itu nunjukin watak asli Bear. Dia tahu Nikki menderita, tapi dia malah ngambil untung dari situ. Mungkin ada yang bilang, Bear kan cuma cowok naif yang lagi jatuh cinta. Dia nggak bener-bener jahat kok. tapi tindakan itu nunjukin sebaliknya. Detail ini yang ngebongkar satu hal penting, kalau Bear lah villain sebenarnya di film ini. Jadi sifat yang ada di Freaky Nikki itu bentuk paksaan, bukan sifat aslinya Nikki. Yang kita bedah adalah korban dari sebuah pelanggaran yang ironisnya dilakukan atas nama cinta. Sisi horor yang kita rasain sepanjang film ini sebenarnya lahir dari satu hal, efek psikologis dari sebuah hubungan toksik yang terus bermutasi. Dan Cory Barker motret setiap tahapannya dengan detail, mulai dari benihnya sampai akhirnya dia makan korban. Detail inilah kekuatan utama yang bikin kita diliputi kecemasan konstan sepanjang film. Dan semuanya berawal dari satu orang, Bear. Coba perhatiin adegan pas Bear latihan confess ke Nikki lewat pelayan restoran. Sekilas scene ini kesannya lucu, tapi sebenarnya ada satu detail informasi penting di situ yang langsung ngasih tahu kalau Bear ini red flag. Kenapa? Karena dari adegan ini udah kelihatan kalau Bear itu seorang penakut yang nggak berani jujur langsung ke orang yang dia suka. Simulasi ini dipakai Bear cuman buat menghindari rasa sakit kalau sampai nantinya dia ditolak sama Nikki. Dan pas dia akhirnya batal mengungkapkan perasaannya dengan alasan demi jaga pertemanan, Do you like me? I think we're good friends.
Itu tuh sebenarnya cuma bentuk defense mechanism yang dibungkus logika. Kelihatannya aja kayak keputusan yang logis, padahal aslinya ini cuma topeng dari rasa inferior dan insecure. Bear sengaja mencari-cari alasan rasional biar dia nggak perlu ngadapin resiko penolakan secara langsung. Pola kayak gini bakal selalu kita lihat di Bear. Setiap kali dihadapin sama pilihan yang sulit, dia selalu ngambil jalan pintas. Termasuk pas dia pakai One Wish Willow buat menguasai Nikki. Obsesi bisa ngubah kepribadian orang tanpa orang itu sadar kalau dirinya berubah. Dalam logika Nikki, semua hal gila yang dia lakukan itu bentuk ekspresi rasa cintanya ke Bear. Jadi apa aja yang dia lakukan bakal dianggap normal dalam benaknya. Tapi dari POV Bear dan kita yang nonton, jelas ada yang salah. Ada yang nggak normal di sana. Contoh, pas Nikki ngeliatin Bear yang lagi tidur. What are you doing? Watching you sleep. You're so cute when you sleep. Buat Nikki itu ekspresi cinta yang manis, tapi buat kita itu kerasa creepy. Atau pas Nikki ngasih sandwich daging ke Bear, di kepalanya itu jadi bentuk support yang dukung passion dia, yang pengen jadi kritikus makanan. Di benak Nikki semua itu romantis, tapi di mata kita yang nonton, ini justru kerasa sangat aneh dan berubah jadi teror yang menyeramkan. Terus kenapa obsesi ini bikin Nikki bertingkah seaneh itu? Jawabannya karena obsesi ngerusak cara Nikki memandang cinta. Dalam dunia Nikki, cinta nggak cuma soal saling menyayangi secara sehat. Cinta itu harus utuh, total, dan seimbang. Logikanya, kalau cinta Nikki ke Bear seluas lautan, maka Bear juga harus membalas dengan cinta yang sama besarnya. Tapi masalahnya, cinta yang seimbang ini cuma diukur di dalam kepalanya Nikki sendiri. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual. Distorsi inilah yang akhirnya bikin hal-hal yang gak wajar itu lama-lama jadi normal buat Nikki. Kalau di awal hubungan mereka tampak bahagia, pelan-pelan Nikki bertransformasi jadi makin posesif. Dia mulai memanipulasi Bear buat dapat perhatian dan simpatinya. Selain itu dia juga terus-terusan nuntut validasi, sampai muncul dorongan ekstrim buat selalu bersama setiap saat. Parahnya sikap Bear yang penakut malah memperburuk situasi. Perhatiin, setiap kali ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, Bear nggak pernah berani negur Nikki dengan tegas. Karena dari awal sikapnya emang selalu menghindari konfrontasi. Does your dad really have cancer? Di adegan ini, Bear mencoba mempertanyakan kebohongan Nikki tentang kondisi medis ayahnya. Tapi begitu Nikki merespon dengan berdiri dan berteriak-teriak histeris, Bear langsung ciut. Why does it matter? I thought we were having a nice We are. day. Sikap pasif inilah yang bikin hubungan mereka makin kronis dari hari ke hari. Cory Barker ngebangun rasa nggak nyaman ini lewat situasi-situasi sosial yang awkward dan chaos. Ini horor yang lahir bukan sekedar dari rasa takut, tapi dari rasa cringe. Karena rasa malunya Bear ini familiar juga dengan kita. Jadi penonton juga bisa ngerasain efek langsung dari ketidaknyamanan itu. Menariknya aspek pencahayaan juga didesain khusus buat ngedukung suasana semacam ini. Kalau diperhatiin, Nikki sering banget ditampilin dalam bentuk siluet. Pilihan ini sebenarnya beresiko. Karena dalam horor psikologis semacam ini, detail creepy itu jadi senjata utama. Mulai dari ekspresi wajah, tatapan mata, hingga gestur tubuh ini jadi kekuatan utama buat neror penonton. Nah, ketika karakter ditutupi siluet, ekspresi-ekspresi itu malah jadi agak susah ditangkap penonton. Dan kalau eksekusinya gagal, film ini justru bisa jadi kerasa datar. Tapi kenapa si sutradaranya ngambil resiko itu? Jawabannya karena siluet bisa ngasih elemen penting buat memanipulasi psikologis penonton, yaitu efek ketidakpastian. Maksudnya gini, pas kita cuma lihat siluet Nikki gelap, terus dia berdiri di pojokan dengan gerakan yang aneh, kita jadi nggak bisa membaca emosinya secara utuh. Kita nggak tahu dia lagi mikir apa atau mau ngelakuin apa setelah ini. Di titik inilah, otak kita secara otomatis ngisi kekosongan visual itu dengan imajinasi yang jauh lebih serem dari apa yang ditampilin di layar. Itulah kenapa pilihan teknis ini jadi sangat efektif, karena dia berhasil ngelempar kita ke situasi yang terus-terusan nggak tenang akibat rasa ketidakpastian tadi. Dan sebenarnya semua teknik ini ngarah ke satu tujuan yang sama, bikin kita, penonton, ngerasain persis apa yang Bear rasain sepanjang film, kehilangan kendali dan kehilangan rasa aman. Lewat sikap penakut Bear dan obsesi yang terus menguasai Nikki, hubungan buruk ini nggak berhenti cuma di antara mereka berdua. Pelan-pelan mulai merembet keluar, dan orang pertama yang kena adalah Sarah. Obsesi itu kayak kanker. Awalnya cuma berputar di antara mereka berdua, tapi pelan-pelan merembet keluar.
Karena ya tuntutannya emang terlalu besar buat dipenuhi. Bear jelas nggak akan pernah bisa ngebalas cinta sebesar yang diminta, karena obsesi itu sendiri emang nggak ada batasnya. Kegagalan menuhin ekspektasi gila ini yang memicu overthinking dan berujung pada rasa insecure yang makin akut di kepala Nikki. Pikiran yang insecure ini selalu curiga dan merasa terancam, yang bikin target obsesi Nikki ini berkembang. Untuk mendapatkan cinta Bear seutuhnya, dia harus nyingkirin siapa aja yang dianggap penghalang. Sasaran utamanya jelas Sarah. Karena di sisi lain, Bear sendiri mulai kelihatan tertarik dan menjadikan Sarah ini sebagai pelarian. Kita bisa ngerasain kalau Bear ngerasa sangat nyaman bareng Sarah. Semua beban berat dan stres ngadepin Nikki seolah langsung terangkat. Nah, dinamika emosional inilah yang memicu rasa cemburu dan insecure. Freaky Nikki ini ketakutan kalau nantinya dia bakal kehilangan Bear, target obsesinya. Sampai akhirnya micu aksi nekat yang benar-benar gila, yang bikin semua penonton bioskop ini teriak. Lagi-lagi Cory Barker mengeksekusi adegan pembunuhan Sarah ini dengan skill tingkat tinggi. Kalau dibedah, kengeriannya ini lahir dari cara dia menyetel emosi kita sebagai penonton. Setelah kita terus-terusan dihantam kecemasan intens dari relasi Nikki dan Bear, Barker sengaja nurunin tensinya. Dia bawa kita ke momen yang tenang, rasa tenang yang sama seperti yang dirasakan Bear pas lagi sama Sarah. Di titik lengah kita itulah semuanya dibalik secara mendadak dan brutal. Barker memadukan gerakan tubuh yang creepy, kejutan yang nggak terduga, dan aksi gore yang mentah menjadi satu ledakan teror yang gagal diantisipasi siapapun. Jujur aku baru kali ini sampai teriak sekencang itu di dalam bioskop. Dan kegilaannya nggak berhenti di situ. Pas Nikki dengan wajah tanpa dosanya bilang kalau ini semua salah Bear, di situ kelihatan kalau kompas moralnya Nikki ini udah lost total. Demi ngelindungin apa yang dia sebut sebagai cinta, tindakan kriminal separah ngebunuh orang pun jadi benar di kepalanya. Puncak transformasi hubungan toksik ini berlanjut ke level yang jauh lebih mengerikan waktu Bear balik ke rumah. Nikki ngubah penampilannya persis kayak Sarah. Ini adalah titik paling gelap dari hilangnya identitas diri, di mana seseorang rela jadi orang lain untuk mendapatkan apa yang jadi obsesinya. Bear akhirnya sampai di titik di mana dia harus ngambil keputusan. Sebuah keputusan yang sekali lagi bakal ngebuktiin betapa pengecutnya seorang Bear. Setelah kematian Sarah, Bear justru makin nunjukin siapa dia sebenarnya. Pas situasi udah makin hancur, yang pertama Bear lakuin bukannya maju dan bertanggung jawab, tapi malah balik dan nyari jalan pintas supranatural buat kabur dari Nikki. Dan pas cara itu buntu, tebak apa yang dia lakuin. Dan lagi-lagi dia ngelempar tanggung jawab itu ke sahabatnya. Ini pola yang sama persis kayak adegan simulasi di awal film. Waktu itu dia butuh Ian buat bantu nyatain perasaan. Sekarang, di tengah kekacauan yang dia bikin sendiri, dia lagi-lagi jadiin temannya sebagai tameng. Bear nolak dewasa. Dia selalu butuh orang lain buat ngeberesin kekacauan hidupnya. Sepanjang film, tiap kali dihadapkan sama situasi yang menyakitkan tapi krusial, instingnya selalu sama. Mundur. Gambaran ini nunjukin kompleksitas sesungguhnya dari hubungan yang toksik. Sikap pasif dan penakut kayak Bear nggak akan pernah bisa nyelamatin siapapun. Buat keluar dari lingkaran beracun ini butuh ketegasan nyata, yang seringkali memang menyakitkan. Di akhir cerita, batas antara korban dan pelaku akhirnya kabur. Bear dan obsesi yang menguasai Nikki bersinergi jadi pelaku, sedangkan korban aslinya Sarah. Dan kesadaran murni Nikki yang tubuhnya diperalat sejak awal. Dan batas yang kabur ini ditegesin di akhir film. Pas kita dengar suara retakan One Wish Willow dari tangan Nikki. Wish baru ini lahir di ambang kehancuran hubungan mereka. Tapi ini bukan dari kemauan murni Nikki, tapi insting dari lingkaran toksik itu sendiri yang nyari cara biar tetap hidup. Seketika posisi mereka berbalik. Bear yang dari awal maksa Nikki buat mencintainya, sekarang berbalik jadi pihak yang dipaksa. Disinilah kita paham pesan mendalam dari film ini. Status sebagai pelaku atau korban itu nggak pernah permanen. Siapapun bisa bertukar peran, tergantung siapa yang lagi megang kendali dalam hubungan itu. Dan keduanya bisa saling gantian nyakitin satu sama lain. Begitu semua hancur, barulah pengaruh supranatural itu lepas dan Nikki kembali sadar. Tapi kebebasannya datang terlambat. Dia sadar di tengah kenyataan pahit. Sahabatnya mati di tangannya sendiri. Dan sekarang dia harus nanggung semua itu sendirian. Itulah yang bikin Nikki jadi korban paling tragis di film ini. Dia dibebaskan cuma buat mikul beban trauma paling berat dari sebuah mimpi buruk yang bahkan bukan bersumber dari dirinya sendiri. Nah, itu dari pembahasan kita soal obsession. Gimana menurut kalian? Siapa sebenarnya yang jahat di film ini? Atau pernah nggak kalian ngelihat pola yang kayak gini di dunia nyata? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, bedah film, review, atau ngulik makna di balik sebuah cerita, jangan lupa subscribe Cinemagore biar nggak ketinggalan video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis dan bye-bye.